Pemirsa, Portal Bisnis kembali menjumpai Anda pada hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar yang terjadi di tanah air, tentunya kabar terupdate. Bersama saya, Ahmad Irfan Arif, inilah Portal Bisnis selengkapnya. Pemirsa, di tengah pandemi yang serba melibatkan dunia virtual, tidak menyurutkan semangat para pemuda untuk melakukan kontribusi secara positif. Mahasiswa sembari kuliah online memulai berwirausaha dengan menjual beberapa produk makanan. Salah satunya yaitu mahasiswa Politeknik Negeri Jember, program studi Gizi Klinik, memanfaatkan waktu luangnya untuk mengolah bisnis makanan yaitu empek-empek. Mari kita bersama-sama simak cuplikan berikut ini bersama reporter kami yaitu Noka Terima Ismaya. Selamat siang, bersama saya Noka Terima Ismaya. Saat ini saya telah bersama dengan Aulia Safira sebagai narasumber kami yang merupakan perintis usaha makanan pempek Maisan, berasal dari kota Bondowoso, tepatnya di Kecamatan Maisan, Desa Tanah Mbak Aulia Safira, saat ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai usaha Mbak Aulia Safira. Baik, mengapa Anda mengambil nama brand tersebut? Sebenarnya waktu itu saya belum nemu nama brand, tapi setelah dipikir kok sepertinya lucu ya kalau diplesetin dengan nama kota saya. Jadi pempek Maisan gitu. Jadi kayak ada ciri khasnya tersendiri nih gitu. Kalau boleh tahu, kapan usaha Anda ini didirikan? Sejak 29 Maret tahun 2020. Lalu apa yang melatar belakangi Anda untuk mendirikan usaha pempek Maisan ini? Sebenarnya usaha ini tuh berasal dari keisengan saya, kan saya punya hobi memasak. Nah, dari situ ketika saya lagi bikin pempek itu, kebetulan ibu saya juga lagi WFH. Lagi video call nih sama temannya. Terus habis itu tanyalah temannya, lagi masak apa? Oh, lagi masak pempek nih. Oh, boleh dong aku cobain. Lah, dari situlah saya berani memasarkan pempek saya. Setelah itu usaha Anda berhasil kan? Apa yang membuat Anda tetap melanjutkan usaha merintis pempek Maisan ini? Setelah saya pikir, ternyata passion saya berdagang, saya suka memasak, dan pendapatan yang saya dapat di pempek tersebut menjanjikan. Lalu untuk apa? Tidak saya lanjutkan gitu. Kalau boleh tahu, sistem apa yang Anda gunakan pada usaha ini untuk menyampaikan produk ke konsumen gitu? Apakah menggunakan sistem pre-order atau bagaimana? Untuk awal merintis, saya dulu menggunakan sistem pre-order karena kan saya belum mempunyai kotak penyimpanan nih, belum punya freezer yang besar. Nah, jadi itu harus pakai sistem order karena kan ada ikannya. Nah, setelah beberapa bulan saya melanjutkan usaha ini, saya bisa beli freezer dan saya sekarang sudah bisa stok, jadi sudah tidak pakai sistem pre-order lagi. Kemudian ini saya boleh tahu apa saja yang Anda lakukan seperti langkah-langkah ketika awal memulai bisnis sampai bisnis udah bisa besar dan dikenal banyak orang gitu seperti sekarang. Yang saya lakukan pertama, saya itu ngirim produk ke teman-teman terdekat saya, ke kerabat saya untuk dicobain, lalu saya minta dipromosiin. Saya juga endorse selebgram seperti itu. Jadi dari situlah banyak yang mengenal produk saya. Saya akan bertanya nih mengenai aspek operasionalnya. Bagaimana cara pembuatan produk pempek Maisan sendiri? Sebenarnya pempek pada dasarnya sama seperti yang orang pada umumnya bikin ya. Nah, jadi pempek itu ada dua macam. Sebenarnya banyak macam. Yang saya produksi itu cuma ada dua. Jadi pempek kapal selam dan pempek lenjer. Yang pempek kapal selam itu ada telurnya, sedangkan yang pempek lenjer itu tidak ada. Seperti itu. Kalau boleh tahu, alat-alat apa saja yang Anda gunakan agar produk Anda ini lebih berkualitas, awet, dan sampai di tangan konsumen ini lebih keras? Jadi sebelum dipasarkan, pempek ini saya taruh dulu di freezer, saya bungkus dengan plastik yang kedap udara. Lalu setelah beberapa hari, setelah pempek ini benar-benar beku, baru saya pasarkan ke customer saya. Kemudian dalam sekali produksi, biasanya sampai berapa ya jumlah produksi yang bisa Anda lakukan? Kurang lebih 200 piece sekali produksi. Untuk layout atau total tempat produksinya kalau boleh tahu seperti apa ya? Kebetulan dapur produksi saya itu ada di belakang rumah, jadi tempatnya itu terbuka, ventilasinya cukup, pencahayaannya cukup, sanitasinya bersih, dan menggunakan air mengalir. Untuk bahan baku sendiri dalam proses produksi sehari-hari, apakah ada kendala atau bagaimana solusinya jika bahan baku tersebut itu memiliki kenaikan harga gitu? Bagi saya mempertahankan kualitas produk itu sangat penting. Jadi meskipun bahan naik, bahan utama naik, semuanya naik, saya itu tetap menggunakan itu, tetapi laba yang saya kurangi daripada saya menggunakan bahan yang kualitas buruk, tapi malah ujungnya mengubah rasa yang sudah saya pertahanin dari awal. Kemudian dari aspek pemasarannya nih, cara Anda memasarkan produk itu agar dikenal banyak orang itu seperti apa?
saya ada sistem COD, ada sistem delivery order. Lalu untuk yang luar kota itu saya biasanya pakai dikirim paket itu, tapi cuma khusus daerah Jawa Timur aja nih, karena masih belum bisa keluar Jawa Timur karena nggak tahan kan daripada yang di luar pulau nerima produknya udah jelek, jadi cari aman di Jawa Timur dulu lah. Soon nanti mungkin ada rezeki baru bisa keluar pulau. Baik, pastinya kan dalam mempromosikan produk Anda menggunakan sosial media dan marketplace gitu. Apa saja yang Anda gunakan untuk mempromosikan produk Anda? Sejauh ini sih saya menggunakan WA, Facebook, dan Instagram sih, karena di situ feedbacknya lumayan bagus. Baik. Pasti nanti ada kompetitor gitu. Bagaimana Anda menginovasi atau inovasi apa saja yang Anda berikan ke produk Anda tersebut biar tetap terkenal gitu, tetap banyak diminati seperti itu. Yang pertama rasa ya, mungkin banyak sih orang-orang jualan pempek gitu kan, tapi percaya gak sih beda tangan pasti beda hasil. Bahan yang saya gunakan itu bahan-bahan yang berkualitas, lalu dari kemasan, plastik yang saya gunakan juga bukan plastik yang gampang bocor, terus dari ikan saya juga menggunakan ikan segar. Nah dari situ kan itu mempengaruhi rasa, jadi kayak pempek Maisan nih kayak punya porsi tersendiri lah di hati customerku. Pempek Maisan tuh rasanya gini gitu loh, jadi meskipun ada pempek lain ada rasa yang bisa ditonjolkan lah dari pempekku ini. Baik, saya akan bertanya sekarang melalui aspek keuangan nih. Bagaimana cara Anda mengatur keuangan pada bisnis Anda? Untuk uang keluar masuk itu sudah ada pembukuannya sendiri, jadi uang itu sudah tercatat dengan rapi lah, jadi tidak tercampur dengan uang lain. Oke, keuangan pada bisnis Anda ini masih dicampur dengan uang pribadi atau sudah mempunyai pembukuan atau pencatatan sendiri seperti itu? Kalau saya itu uang bisnis sendiri dan uang pribadi juga sendiri, karena kan untuk kita menentukan laba bersih, laba kotornya itu kan tidak boleh dicampur jadi satu. Jadi saya dari awal kritis semuanya sudah saya pisahkan sendiri-sendiri gitu. Dalam pencatatan keuangan nih, apakah Anda masih menggunakan cara manual atau sudah merambah ke cara modern seperti mungkin menggunakan Microsoft Excel atau aplikasi keuangan lainnya seperti itu? Karena kan saya orangnya nggak mau ribet ya, jadi kayak ada uang masuk ya udah langsung saya tulis aja. Jadi saya masih pakai buku lah, saya punya buku catatan kecil, jadi ada uang masuk saya tulis, ada uang keluar saya tulis di situ. Berarti masih pakai cara manual ya? Iya. Kemudian dari sumber daya manusianya sendiri gitu, apa Anda sudah memiliki karyawan, dan jika sudah punya, berapa nih sejauh ini yang Anda miliki karyawannya? Alhamdulillah dari awal merintis sampai sekarang saya sudah punya 3 karyawan. Baik. Untuk hal apa saja yang Anda lakukan untuk melatih nih karyawan-karyawan Anda ini skillnya agar sesuai dengan bisnis Anda gitu? Sebenarnya target saya untuk karyawan ini kan ada ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu biasanya cekatan, sudah biasa di dapur. Jadi dari awal cara bikinnya sampai akhir itu saya ajari. Nah, alhamdulillahnya saya kok ketemu dengan karyawan yang emang cepat ngerti. Jadi dari situ karyawan ini sangat-sangat memudahkan pekerjaan saya. Sejauh ini dari awal Anda merintis sampai dengan sekarang, apa Anda mengalami kendala-kendala dalam menjalani bisnis ini? Kendalanya sebenarnya cuma satu ya, di produksi, karena kan saya sambil kuliah, jadi kayak ketika stok habis tapi saya harus kuliah, di situ saya bingung gimana ya cara produksinya gitu. Karena secara saya kan nggak ngasih ke ini ke karyawan, jadi apa-apa dari tangan saya langsung. Berarti dalam sekali Anda stok itu biasanya habis dalam jangka waktu berapa lama? Gak sampai sebulan sih, alhamdulillah tuh udah habis. Karena kan sebelum produksi hamin beberapa hari biasanya saya baru bikin sebar woro-woronya, udah open PO nih, siapa yang mau order, reseller juga yang mau ambil siapa silakan. Nah jadi terbantu oleh reseller sih, jadi cepat habis di situ. Nah, kalau Anda mengalami suatu kendala seperti itu dalam berbisnis dari awal merintis, apa Anda punya solusinya untuk mengatasi tersebut atau yang memotivasi Anda untuk terus melanjutkan bisnis ini? Sebenarnya bisnis ini kan bukan pegangan utama saya sih. Saya tetap pertama saya itu kuliah. Tapi di libur kan ada liburan tuh di akhir semester. Itu saya manfaatin buat stok pempek sebanyak-banyaknya. Jadi nanti ketika saya udah masuk kuliah, saya masih ada stok gitu. Jadi selama kuliah saya tetap ngabisin stok yang saya bikin kemarin pas hari libur. Pastinya dalam menjalani bisnis ini ada suka dukanya gitu selama pandemi. Apa sih yang merasain gitu suka dukanya menjalani bisnis pempek Maisan ini? Dukanya dulu ya. Dukanya dulu itu kan belum punya customer, jadi
panas-panas nganterin orderan ke customer. Terus pernah juga hamin beberapa jam nih aku mau COD-an, ternyata pempeknya udah mau basi. Lebih ke aduh, panas-panasnya itu loh, kayak oh susah ya ternyata cari uang. Aku yang selama ini cuma taunya minta, sekarang sudah bisa cari uang sendiri kayak gitu. Terus kalau sukanya, alhamdulillah ada beberapa lah yang bisa aku beli sekarang, ada beberapa mimpi yang bisa aku capai sekarang kayak gitu. Untuk harapannya sendiri, kedepannya untuk bisnis makanan pempek manisan ini apa ya? Harapannya sih semoga bisa lebih luas lagi ya channelnya, bisa kirim ke luar pulau, bisa stok yang banyak, bisa punya toko. Banyak sih sebenarnya wishnya, cuma karena aku masih kuliah, pelan-pelan lah aku rintis dari bawah gitu. Nah, untuk sebelum kita akhiri obrolan ini nih, saya pengen dong Mbak tuh sharing-sharing ke teman-teman mahasiswa yang di luar sana, mungkin bisa memotivasi mereka dalam memulai bisnis, walaupun kita masih menjadi mahasiswa gitu. Pasti kan ada ketakutan sendiri untuk memulai sendiri gitu. Seperti apa ya Mbak yang bisa sharing? Mungkin pesan yang dapat saya sampaikan pada rekan-rekan semua, yang pertama jangan gengsi. Jangan gengsi, kalian itu beda gitu loh. Bisa dapat uang dari keringat sendiri, terus juga tetap semangat, jangan pantang menyerah, dan jangan gampang puas dengan apa yang kalian dapat sekarang gitu. Sudah sih itu saja. Baik, terima kasih untuk waktunya menyempatkan memberikan berbagai macam wawasan juga bagi kita dan masukan juga motivasi. Baik, saya kembalikan kepada rekan saya yang ada di studio, Ahmad Irfan Arif. Terima kasih kepada Noka Terima Ismayah atas laporannya. Demikian portal bisnis hari ini. Sampai jumpa di portal bisnis selanjutnya. Saya Ahmad Irfan Arif pamit undur diri. Sampai jumpa. Yang Anda gunakan untuk